Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan modul 3 kegiatan praktikum 1 tentang jenis zat dan makanan. Kegiatan praktikum pertama yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan kegiatan ini adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, alat dan bahan, serta langkah kerja yang akan kita lakukan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makanan sesuai dengan kandungan zatnya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Salah satu contohnya adalah beras, jagung, kemudian kentang. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung protein. Protein ada dua, hewani dan juga protein nabati. Untuk protein hewani ada ikan, ada ayam, daging ayam, kemudian telur dan susu. Untuk protein nabati ada kacang tanah. Selanjutnya, makanan yang mengandung zat atau mengandung vitamin ada terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Untuk sayurannya ada buncis, ada sawi, lalu timun, wortel, tomat dan juga sayur kol. Untuk buah-buahannya ada pisang, nanas, melon, buah pir, dan yang terakhir adalah anggur. Nah, yang terakhir makanan yang mengandung zat atau yang mengandung dengan lemak. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu yang mengandung lemak, yaitu adalah contohnya minyak atau minyak goreng, atau bisa dengan yang lainnya minyak gaji daging ataupun gajinya ayam atau sapi. Terima kasih. Inilah tabel hasil pengamatan dari pengelompokan bahan makanan. Simpulan berdasarkan pengamatan yang telah kelompok kami lakukan, pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi ada 4 jenis, yaitu 1. Karbohidrat sebagai sumber zat tenaga, contoh kentang, tepung beras, dan jagung. Yang kedua yaitu protein sebagai zat pembangun, contoh telur, ikan, dan daging. Yang ketiga yaitu lemak sebagai sumber energi dan cadangan, contoh gajih atau minyak goreng. Yang keempat yaitu vitamin sebagai zat pembangun, contoh wortel. Jawaban dari pertanyaan pengelompokan bahan makanan teman-teman bisa lihat di tabel ini. Setelah kita menyelesaikan praktikum pertama, kita lanjutkan ke praktikum kedua yaitu pengelompokan sayuran. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu pertama, plastik, yang kedua 20 jenis macam sayuran. Selanjutnya, sayuran ini terdiri dari gobes, tomat, jagung, brokoli, selada putih atau sawi putih, terong, kecambah, wortel, kemangi, kacang panjang, sawi, daun kelor, kentang, bawang merah, daun pepaya, mentimun, daun singkong, buncis, seledri, dan yang terakhir adalah daun bawang. Langkah selanjutnya kita mengelompokkan masing-masing sayuran berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, sayuran buah. Sayuran buah yaitu terdiri dari jagung manis, terong, tomat, dan mentimun. Yang kedua yaitu sayur kacang-kacangan.
Sayur kacang-kacangan terdiri dari kacang panjang, lalu buncis. Sayuran yang ketiga yaitu sayuran bunga. Sayuran bunga di sini yaitu sayuran kembang kol. Sayuran yang keempat yaitu sayuran tunas. Sayuran tunas di sini adalah tauge atau kecambah. Yang kelima yaitu sayuran umbi. Sayuran umbi di sini terdiri dari kentang, wortel, serta bawang merah. Dan yang terakhir yaitu sayuran daun. Sayuran daun di sini sangat banyak sekali, yaitu yang terdiri dari ada sayur pepaya, ada daun singkong, ada sawi putih, ada daun kemangi, ada sawi maupun seledri. Inilah tabel hasil pengamatan dari pengelompokan bahan makanan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi, yaitu menjadi 6 kelompok. Yang pertama, sayuran daun, yang kedua, sayuran buah, yang ketiga, sayuran umbi, yang keempat, sayuran tunas, yang kelima, sayur kacang-kacangan, dan yang terakhir, sayuran bunga. Inilah hasil jawaban pertanyaan yang telah kelompok kami kerjakan. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat dan 5 sempurna. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Tujuan dari praktikum 3 yaitu dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai slogan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan kali ini kita akan membuat sayur sop. Bahan-bahannya adalah wortel, daun bawang, seledri, buncis, ayam, kentang, dan kol. Kandungan bahan dari sayur sop ini adalah daun bawang mengandung vitamin, seledri mengandung protein, wortel mengandung vitamin, buncis mengandung vitamin, kol mengandung protein, kentang mengandung karbo, dan ayam mengandung protein. Buat bahan, kita sediakan 1 cup tepung terigu. Yang kedua, sediakan wortel dan juga bawang putih. Yang ketiga adalah kecambah atau tauge. Yang keempat adalah bumbunya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, merica, dan juga jahe. Yang kelima yaitu telur. Sedangkan untuk menggorengnya kita akan menggunakan minyak. Sekian. Terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Zat makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Inilah hasil jawaban yang telah kelompok kami kerjakan.